Pemirsa, kisah bernuansa From Zero to Hero selalu menarik perhatian termasuk cerita jatuh bangun dalam dunia bisnis. Kali ini pengusaha sekaligus politisi Peter Gonta memproduksi serial tentang kisah pengusaha asal Tionghoa William Suryajaya yang kerap dikenal dengan nama Om William, pendiri gurita bisnis Astra Internasional. Kalau hanya kabur daripada perampok, kita akan ke selatan. Fan Pei Pei, adikku tersayang. Kenapa kalian bisa keji seperti ini? Sang Surya, sebuah serial panjang yang mengangkat kisah kehidupan seorang William Suryajaya. Serial Sang Surya terbagi dalam 10 season dengan 12 episode di setiap seasonnya. Season yang pertama ini akan dimulai dari kehidupan kakek William Suryajaya, Qian Huanli, yang memutuskan untuk merantau ke Indonesia akibat kehidupan yang sulit di desa Nanji bagian utara Tiongkok. Perjalanan panjang dan penuh bahaya ini membentuk karakter Qian Huanli menjadi seorang pemuda yang tangguh dan tidak pernah menyerah dalam mewujudkan keinginannya. Peter F. Gonta mengatakan masyarakat tak banyak mengenal sosok William Suryajaya. Menurutnya, begitu banyak cerita inspirasi yang bisa diambil dari perjalanan hidup pengusaha sukses itu. Selain action, mini series ini juga menceritakan kisah persahabatan dan kisah cinta yang indah. Season pertama Sang Surya akan memberikan cerita kepada penonton tentang perjuangan, usaha, dan kerja keras dari para generasi pertama orang-orang Tionghoa yang merantau ke Indonesia untuk kemudian menjadi sukses dan berhasil sukses membangun usahanya. Sang Surya akan diperankan oleh sejumlah pemain, di antaranya aktor Bayowan yang berperan sebagai Qian Huanli dan aktor lainnya yakni Agnes Naomi dan Jenny Chang. Bisnis William Suryajaya menjadi salah satu momentum awal revolusi industri di Indonesia. Perjalanan hidupnya yang diangkat dalam sebuah mini series bisa menjadi tontonan yang sayang untuk Anda lewatkan, pemirsa. Untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung bersama kami di studio ada Peter F. Gonta selaku produser eksekutif film Sang Surya, kemudian Mahpudi selaku preset dan Panca selaku produser. Selamat pagi Pak Peter. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Panca. Selamat pagi Pak Mahpudi. Apa kabar? Wow, Sang Surya begitu ya. Mungkin saya akan awali dari Pak Peter dulu. Mengapa kisah dari Pak William ini yang diangkat dan inspired dari mana ini Pak Peter? Ya, saya kan lahir di tahun 40-an, 48. Dan sebetulnya bagi saya melihat bagaimana dan secara dalam kehidupan saya melihat bagaimana industri di Indonesia itu dibangun. Dan salah satu pionir ya yang mulai industri di Indonesia bagi saya itu adalah seorang William Suryajaya. Oke, inspired dari itu. Baik, dari kalian 40-an Pak nggak kelihatan kok Pak. Oke. Oke, kalau Pak Mahmudi sebagai preset juga melihat sosok ini, itu bagaimana perjalanan presetnya? Kok saya lihat kan itu dari teaser tadi itu tidak hanya berbicara dari generasi Pak William, tapi bahkan dari dua generasi di atasnya juga. Bagaimana itu? Jadi kalau kita bicara tentang orang-orang Tionghoa di Indonesia, tidak bisa lepas dari asal-usul mereka. Dan dalam studi yang kita lakukan, kita bisa dapatkan banyak sekali tokoh-tokoh pengusaha Tionghoa yang berasal dari sana, dari daratan Cina. Tapi juga ada mereka-mereka yang justru dilahirkan dan tumbuh berkembang di Indonesia. Salah satunya adalah Pak William Suryajaya atau Om William Suryajaya. Dan ini menarik karena ada paduan antara nasionalismenya nanti akan terlihat, paduan budaya Tionghoanya akan masih sangat kuat. Dan ketika berhadapan dengan konflik-konflik, di situ akan muncul bagaimana dia harus memilih menegakkan nilai-nilai nasionalisme dan lain sebagainya. Ini yang justru menjadi daya tariknya dari kisah Om William ini. Oke, berarti juga kan diawali tidak hanya dari perjuangan ketika sudah menjejakkan kaki di Indonesia, tapi dari waktu di daratan di Tiongkok, tidak salah di Nanjing tadi ya dikatakannya itu ya. Oke, menarik. Kok dalam segi produksi sendiri itu gimana ini? Pasti kan akan berbeda sekali ya mengadaptasi generasi tahun 1900-an, kemudian tahun 1800, dua setting berbeda lokasi. Bagaimana itu perjalanannya? Ya, kita harus merubah hutan di Jogja menjadi desa di Nanjing. Oke, di Jogja itu ya lokasi. Itu tantangannya sih. Kita harus bangun kampung Nanjing di sana dan kita harus cari banyak set-set yang menyerupai daratan China dan kita juga menciptakan satu area di Jogja jadi sebuah pelabuhan di Xiamen
Oh, Xiamen. Dan nanti dia juga sampai di Cirebon, kita juga pakai setting blue screen dan green screen juga untuk Cirebon ya. dipadukannya Tapi seperti itu untuk Xiamennya kan dia perjalanan dari desa ke Xiamen, lewat di hutan-hutan itu, kita create semua di Jogja. Oke, menyambung dari penjelasan Pak Mahbudi, Pak Peter, kenapa langsung inspired-nya seorang pengusaha keturunan Tionghoa lagi? Kan kita melihat ada banyak pengusaha-pengusaha juga yang inspiratif di Indonesia. Ya, sebetulnya begini, kita nih ingin menunjukkan bahwa orang Tionghoa di Indonesia yang kita tahu sangat menguasai bisnis di Indonesia. Tidak hanya sekedar mendapatkan bisnis itu, tapi didapatkan dari satu perjuangan yang sangat panjang, beratus tahun. Bagaimana mereka sebetulnya lari dari daratan Cina, bagaimana mereka di dalam perjalanan itu saling bunuh-membunuh, bahkan ada yang dibuang ke laut. Survival ya. Survival of the strongest ya. Yes. Dan kemudian sampai mereka tuh akhirnya jadi buruh dari perkebunan Belanda. Tapi orang Tionghoa itu nggak pernah berhenti. Mereka selalu ingin mendapatkan kemajuan. Jadi kita lihat pada waktu generasi pertama mereka adalah buruh, generasi kedua mereka sudah jadi mengangkut hasil perkebunan, tapi pada generasi ketiga mereka sudah memulai untuk membuat industri. Nah, ini adalah harus dimengerti oleh masyarakat. Jadi ini adalah berita, juga merupakan drama dan juga pendidikan bagi kaula muda kita yang sebetulnya tidak banyak mengetahui mengenai perkembangan industri di Indonesia. Oke, kok kita bicara soal relevansi, kan harapan memang sebuah film itu, sebuah karya itu bisa memberikan dampak positif kepada sekitar kita. Apa sih yang diharapkan tentunya dari film ini, kalau menurut Pak Peter, dengan ada kisah perjuangan yang diangkat? Supaya orang tahu bahwa people don't get it presented on a plate. Dalam arti kata, tidak dikasih saja begitu. Perjuangan itu luar biasa. Sukses daripada orang Tionghoa di Indonesia itu melalui perjalanan yang sangat panjang. Melalui perjalanan melawan Belanda juga, melalui perjalanan melawan Jepang juga, dan pada akhirnya bagaimana mereka bisa mengasimilasi dirinya di dalam masyarakat Indonesia dan menjadi konglomerasi yang besar-besar di sini. Yes. Nah, tidak boleh disalahkan, tidak boleh kita bilang kok dia lagi, tapi kita lihat. Nah, disinilah ceritanya, dramanya banyak, banyak ya? Dramanya. Jadi bukan hanya perjuangan, tapi juga maksud daripada ini agar supaya kita bersaing lah dengan film-film Korea. Biar orang Korea bisa lihat perjuangan orang Indonesia. Biar orang Jepang bisa lihat perjuangan bagaimana industri Indonesia. Bagaimana orang Malaysia, Singapura, Thailand, dan orang luar negeri. Janganlah kita nonton film-film Korea terus. Jangan nonton kita film-film. Novela itu dari Meksiko dan sebagainya. Kali ini kita membuat sesuatu yang sangat berkualitas lah. Bahkan kok perlu dari China sendiri juga nonton juga nih perjuangan yang ada di Indonesia sampai tanah ini ya. Saya harus kasih tahu bahwa bahkan kita sudah mendapatkan kabar dari kedutaan kita di Cina, mereka mau mensupport ini. Oh, oke. Ya, tapi kita belum tanggapi, masih jual mahal di Masih banyak perjuangan seasonnya, PR buat Mas Panca. Pak Mahbudi, apa dari hasil riset yang banyak ini yang paling menarik dari perjuangan keluarga generasi ke generasi Pak William? Ya, momen yang paling dramatis adalah momen kejatuhan Bang Suma. Ketika keluarga Om William Surya berada di puncak, lalu kena masalah dengan Bang Suma. Disitulah kepribadian seorang tokoh besar yang namanya Om William ini betul-betul tampil. Dan beliau memberikan semacam hikmah pada siapapun sebenarnya, bukan hanya orang Tionghoa, tapi juga mereka-mereka, bahwa menegakkan kehormatan itu adalah segalanya. Dan bila perlu melepaskan aset yang paling dibanggakannya, yaitu Astra, demi menegakkan kehormatan. Ini yang barangkali agak sulit dicari, tokoh yang berani mengambil posisi seperti itu. Dan itu adegan yang menurut kami paling dramatis dari seluruh dari momen ini. Tapi kita ingin bicaranya bukan hanya pada persoalan itu, tapi dari persoalan sisi manusiawinya, ketika nenek moyang mereka atau kakek dia itu pergi dari daratan Cina karena konflik politik di sana yang luar biasa, yang memaksa mereka harus pergi. Sementara di Indonesia dalam hal ini waktu itu masih Hindia Belanda, proses
katakanlah agroindustri sedang tumbuh. Belanda waktu itu sedang mengembangkan wilayah Jawa, Sumatera sebagai kawasan-kawasan perkebunan. Oke, dan itu kita akan saksikan juga tentunya bagaimana transisi dari pemindahan dari tanah China menuju ke Indonesia pada waktu itu ya. Oke, kita akan ngobrol lagi juga mengenai terkait dengan bagaimana proses produksinya juga Mas Panja, PR-nya banyak. Tapi kita akan jeda dulu, kita akan lanjutkan perbincangan usai jeda, tetaplah bersama kami. Saya akan bercerita mengenai perusahaan saya. Perusahaan yang saya bangun dari bawah. PT AI. Sejak abad keempat Masehi, sudah banyak warga Cina yang keluar dari tanah kelahirannya untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Ketika Perang Candu terjadi pada tahun 1839, ribuan warga Cina terpaksa pergi meninggalkan negaranya. Sejak dahulu orang Tionghoa dikenal piawai dalam berdagang serta menjalankan bisnis. Dan kemampuan ini menjadi salah satu pilar penggerak roda perekonomian Indonesia sampai hari ini. Keberuntungan tidak akan datang dua kali, Huan Lin. Huan Lin, sebelum terlambat kita harus pergi sekarang. Ayo, ya bisa, ini sudah sakit, Cinya. Keputusan harus segera dibuat. Keluarga ini tidak boleh jatuh. Aku mencintai mereka. Jin, cariin malah di sini. Sekali lagi kayak gini, nggak tak bayar kamu. Lo Alang jangan mimpi, Cia. Izin untuk ekspor-impor itu kan nggak mudah. Yang diutamakan pribumi. Kalau begitu, bagaimana kalau kita beli perusahaan saja? Perusahaan yang mati suri, kita beli. Ke kiri This is Mitro. Please, give me your best. Otherwise, I will lose everything. Ya, tepuk tangan kita, keren-keren ya. Tadi sudah ngelihatnya, personal bangga loh sebagai keturunan Tionghoa. Makasih loh sudah dibikin film merepresentasikan ini. Yang diharapkan. Betul, yang diharapkan itu bisa muncul juga ada. Sekarang kita juga bergabung juga dengan Mas Alim Sudio, penulis naskah juga gitu ya. Oke, tapi bicara soal proses produksi, Mas Panca, berapa lama itu proses produksi dari awal adaptasi, kemudian proses syuting sampai dengan, ya paling nggak kita ngomong season 1 dulu. Kalau kita bicara dari digagasnya, ide itu sampai setahun ya Pak Peter ya. Kalau dibicara dari whole, keluar dari ide Pak Peter, kita mau bikin ini sampai hari nanti keluar kurang lebih setahun ya Pak ya. Sebuah perjalanan panjang sih, kita harus riset, hati-hati sekali lah kita dalam bermilah-milah skripnya, ceritanya yang kita adaptasi dari Pak Mahmudi tadi, kita benar-benar harus hati-hati sampai dia bisa jadi tontonan yang menarik. Jadi buat dia menarik dan bisa juga ngasih ilmu-ilmu dan moral yang Pak Peter pengen sampaikan ke milenial sekarang ini. Berbicara mengenai produksi film, ini kan bisa dikatakan juga biografi ya. Biografi itu pasti menemukan banyak sekali tantangan untuk bisa menarik perhatian dari para calon penonton semuanya di sini. Karena lagi-lagi begitu, masyarakat kita banyak yang lebih suka menyukai konflik dulu dibandingkan buah dari film itu. Oh ini konflik banyak nih. Banyak konflik. Enggak kelar-kelar. Enggak kelar konfliknya. Kalau saya boleh kasih lihat, konflik yang teramat sangat yang menyedihkan adalah bagaimana pada waktu kejatuhan daripada keluarga William Suryajaya itu, di mana William Suryajaya itu memberikan segala sesuatu, menyerahkan itu semua, terjadilah perebutan untuk Astra itu oleh orang-orang Tionghoa sendiri. Jadi ada 7 atau 8 konglomerat yang ingin mengambil alih justru pada waktu jatuhnya. Tapi dengan adanya krisis finansial, karena semua ini ribut, akhirnya jatuhnya ke tangan orang Inggris. Makanya sekarang kalau kita lihat bahwa Astra itu sebuah perusahaan publik, tapi mayoritasnya dimiliki oleh perusahaan Inggris. Nah ini tentunya menyedihkan bahwa itu bukan milik bangsa Indonesia sendiri. Besar loh Astra. Nah ini tulisan-tulisan itu harus direpresentasikan di dalam satu tulisan senario yang dramatis. Nah itulah beliau. Nah gimana itu pengalamannya itu menulis perjalanan yang dramatis, mengemas semua menjadi sebuah kisah perjuangan gitu. Iya, kalau nulis skrip sebenarnya source yang paling utama sih, sumbernya dan
karena ada Pak Mahfudi juga yang sudah melakukan riset terlebih dahulu, jadi saya punya materi yang amat sangat kaya, dan kemudian juga ada Pak Peter yang punya pengalaman personal ya dalam perjalanan kehidupan Om Willem. Jadi menurut saya excited banget karena segala hal menjadi lebih kaya gitu, dan benar seperti yang dibilang dramanya banyak banget, mulai dari zaman di season 1 kakeknya ini pun dramanya banyak ya tentang kehidupannya, karena bagaimanapun kita melihat bahwa bagaimana Om Willem di era 45 dan sampai 2000 gitu, itu adalah bagaimana kakeknya sebenarnya merintis dan membangun karakter keluarga dan segala macam. Jadi sebenarnya perjalanan seseorang itu tidak akan mungkin lepas dari akar latar belakang keturunannya sih, betul. Jadi perlu digambarkan. Season 1 ini jadi landasan dari perjalanan Pak William dan bisnisnya. Semua value, kehidupan, moral, etika itu ada di perjalanan season 1. Every episode kita ada, every moral story-nya ada. Iya. Kalau kita bicara soal culture kan beda-beda ya. Kalau misalnya culture langsung dari Tiongkok sana, kemudian sampai ke Indonesia Tionghoa itu pasti kan karakternya, penyampaiannya itu kan berbeda ya, tipikalnya orangnya. Bagaimana kemudian penyesuaian dari kultur itu agar bisa diterima dalam perjalanan film ini, Mas Salim? Waktu itu sempat sebuah pertanyaan yang sempat saya tanyakan juga ke Pak Peter sih. Saya bilang, Pak Peter, ini mau bikin tentang kehidupan di Nanjing nanti pakai gimana kultur dan bahasa? Pak Peter bilang pakai bahasa Indonesia. Kita harus bangga sama bahasa Indonesia. Bahwa kita bisa bikin produksi yang justru seperti berasa produksi anak-anak Indonesia gitu. Saya langsung wow, ini satu visi yang lain sih, yang berbeda, yang menurut saya menarik banget, dan ternyata begitu lihat hasilnya memang kayaknya harus pakai bahasa Indonesia. Harus pakai bahasa Indonesia, Pak ya. Ini top lah saya. Dengan kita ada Pak Mahfudi ya, seorang sastrawan mungkin dia. Ya. Kemudian Alvin Sepetia yang sudah menulis begitu banyak skrip ya, dan juga Dadit ya, dan Panca yang juga pengalaman dalam membuat film. Kita harapkan ini menjadi sesuatu yang dapat kita banggakan dan dapat kita jual ke luar negeri. Pastinya. Jangan kita cuma nonton film Korea, Jepang dan sebagainya, India dan sebagainya. Jadi kita harus dong gitu ya. Bukannya kita beli dari luar, tapi kita harus kirim keluar kok perlu sekalian gitu. Kalau boleh saya tambah, kita juga mempunyai satu film, bukan apa-apa ya. Beliau ini adalah juga orang yang sebetulnya peranakan Tionghoa ya. Saya juga ada darah Tionghoanya. Saya nggak tahu juga ada darah Tionghoa. Nenek saya Shaman, Pak, Nanjing. Nah ini kita akan membuat banyak sekali film mengenai. Contoh, kita ingin membuat film mengenai sang pelopor Ciputra. Kita ingin membuat film mengenai 4 sekawan, yaitu Sudono Salim, Sudwikatmono, Johar Sutanto, dan Ibrahim Rishad. Itu kan tokoh-tokoh boleh dikatakan memang Orde Baru, tapi mereka adalah tokoh-tokoh yang sebetulnya Prayogo Pangestu. Mereka adalah tokoh-tokoh yang membuat industri Indonesia apa adanya pada hari ini. Nah ini harus kita sampaikan. Jadi ada message yang ingin kita sampaikan. Ini semua kita mempunyai sumbangsih di dalam pembangunan Indonesia. Juga satu hal yang baru kalau boleh saya tambahkan, yaitu dari segi pendanaan. Mungkin Anda belum tanya, tapi dari segi pendanaan kita nanti akan memakai satu digital financing yang melalui satu digital instrument yang namanya Trinvi. Tapi itu nanti satu waktu kita akan bisa lanjutkan juga gitu. Oke, kita bicara kembali mengenai produksi, Mas Panca. Apa tantangan yang harus dihadapi ketika proses selama ini pembuatan produksi, paling tidak untuk season 1 ini? Season 1 itu karena waktu yang kita punya harus kita eksekusi, emang hujannya itu luar biasa ya. Dan yang kedua juga di saat itu juga kita kan sebenarnya belum keluar dari COVID issue, jadi sangat hati-hati jaga kesehatan waktu syuting. Kedua juga detailing instrumen-instrumen artistik yang ada di lokasi gitu, yang kita takut banget jangan sampai ini salah ya, sendoknya atau garpunya itu small things matters gitu buat sebuah film yang periodik gitu ya. Itu sih. Kalau boleh tambahin, mungkin komputer grafiknya ini salah satu yang luar biasa. Efek-efeknya ya. Efek komputer grafik bagaimana di laut itu. Jadi ya, tapi kalau kita serahkan sama mereka memang menjadi biayanya jadi besar. Tapi memang hasilnya kita bagus, lihat, yang penting. Outputnya yang kita lihat juga. Saya belum tanya tadi, settingnya di mana saja berarti?
settingnya di mana saja tadi? Selain tadi di Jogja, kok tempat syutingnya di mana saja? Kita fokus di Jogja semua. Fokus Jogja semua ya? Semua di Jogja, hanya kita menggunakan beberapa hutan untuk perbedaan antara ekosistem hutannya kan. Ada beberapa pohon tertentu yang secara kita riset, kalau perjalanan dia dari kampung sampai ke Pelabuhan Siaman dan tembus ke Cirebon, itu ekosistem hutannya masih beda-beda. Betul. Jadi akhirnya kita pindah-pindah hutan tuh di Jogja. Oke. Kalau udah lihat hasilnya memang wow, magic gitu, kayaknya nggak kebayang bahwa jadi seperti gila. Wow. Tapi apa surprise yang kira-kira masyarakat bisa expect, Mas Alim, mengenai series ini dan juga perjalanan ke depannya? Kalau keseluruhan season dari kisah Om Willem ini menurut saya ada banyak hal yang tidak diketahui publik yang bisa terungkap, saya kira. Kisah-kisah yang luar biasa, yang inspiratif, yang sebenarnya publik mungkin hanya tahu dari satu sisi tapi akan melihat dari sisi yang berbeda, bagaimana struggling yang sesungguhnya dari keluarga Om Willem maupun dari para pendahulunya. Oke, singkat Pak Peter, apa pesan yang ingin disampaikan tentunya dalam series kali ini? Apa yang bisa menginspirasi masyarakat kita sekarang dari miniseries ini? Bahwa kita adalah bangsa yang lumayan, bahwa kita adalah bangsa yang maju, bahwa kita mempunyai sejarah yang luar biasa. Sejarah perjuangan, kita merebut kemerdekaan dari Belanda. Kita tidak diberikan kemerdekaan seperti negara-negara Commonwealth itu diberikan. Kita merebut. Nah, dalam perebutan itu terjadilah banyak perjuangan-perjuangan. Nah, ini harus diketahui oleh seluruh masyarakat kita, kaum milenial. Kita masih berjuang sampai saat ini. Nah, ini adalah hal-hal yang kita bersama harus kita berjuang untuk memajukan negara ini menjadi satu negara yang komplit, ya. Nah, ini adalah sebetulnya pesannya dan bersama-sama kita melakukannya. Hargailah sejarah, hargailah proses itu yang ingin disampaikan. Harus diketahui, karena kalau kita tidak tahu sejarah, kita suka berasumsi yang macam-macam. Itu. Oke, kita akan nantikan bersama. Saya tidak sabar yang menonton, gitu. Good luck saya lagi. Bulan Juni tapi bulan Juni ya, teasernya itu ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Peter Kunta sudah bergabung. Terima kasih Mas Fajar, terima kasih Mas Alim sudah bergabung bersama Pagi Indonesia. Dan pemirsa, kami akan kembali besok di waktu yang sama. Demikianlah Sampai Indonesia. Kali ini saya Marvin Sulistyo, mewakili rekan Anda Husna, pamit undur diri. Sampai jumpa.